Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para santriwan dan santriwati kelas 10 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan materi kita dalam fikih muamalah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang ittiba dengan beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para santriwan dan santriwati kelas 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih muamalah yang mana kita akan membahas akad al-qard. Ya, akad al-qard, yaitu akad hutang piutang, bukan pinjam meminjam. Ya, jadi beda antara al-qardu dengan al-i'arah. Al-qardu hutang piutang, kalau al-i'arah pinjam meminjam. Maka pagi hari ini kita akan paling tidak akan membahas 4 poin. Yang pertama, pengertian akad al-qard itu apa? Yang kedua adalah hukumnya apa? Kemudian rukun dan syaratnya apa? Dan yang terakhir, hikmah dari akad ini apa. Baik, kita langsung saja membaca kitab Al-Wajiz, ya, kitab yang menjadi muqarrar atau pegangan kalian di SMA. Di sini muallif, penulis kitab Al-Wajiz, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Baidawi, itu langsung menyebutkan keutamaannya. Beliau tidak menyebutkan apa? Pengertiannya. Maka kita tuliskan di sini pengertian dari akad muamalah, akad al-qard. Nah, secara lughatan akad al-qardu secara lughatan bermakna al-qat'u, wa syar'an atau istilahan maknanya adalah tamliku syai'in maliyin, tamliku syai'in maliyin lil ghairi ala an yarudda badalahu min ghairi ziyadah. Ya. Pengertian al-qardu secara bahasa artinya al-qat'u, memotong. Ini hampir sama dengan pengertian al-mudharabah atau al-qirad. Beda antara al-qardu dengan al-qirad. Ya, kalau al-qirad itu mudharabah. Kalau al-qardu hutang piutang, tapi secara bahasa maknanya sama. Itu memotong. Maksudnya apa memotong di sini? Pemberi hutang atau yang punya piutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhutang. Ya. Jadi pemberi hutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan pinjaman kepada orang yang berhutang. Sedangkan menurut syariat yaitu tamliku syai'in maliyin lil ghair, yaitu memberikan kepemilikan sesuatu yang bersifat dia harta. Syai'in maliyin, memberikan sesuatu harta kepada orang lain, ala an yarudda badalahu, dengan syarat nanti dia akan menggantinya, ya, min ghairi ziyadah, tanpa ada tambahan. Ya, jadi kalau kita minjamkan uang kepada orang, maka uang tadi secara otomatis beralih ke pemilikan. Contohnya saya dengan Saiful minjam uang ke saya. Saiful minjam uang ke saya 100.000 rupiah. Uang tadi yang awalnya milik saya berikan ke Saiful.
Setelah terjadi akad, maka uang 100.000 tadi menjadi milik Saiful. Jadi di sana berpindah kepemilikan. Beda dengan al-i'arah, pinjam meminjam. Ya, kalau Saiful minjam ke saya buku, saya pinjamkan buku. Tapi buku tadi secara kepemilikan masih milik saya. Belum ada perpindahan kepemilikan. Karena memang i'arah itu tidak ada akad perpindahan kepemilikan. Beda dengan al-qardu. Dengan saya serahkan uang 100.000 kepada si Saiful, maka secara akad, setelah selesai akad, sempurna akad, maka uang tadi yang awalnya milik saya beralih kepemilikan menjadi milik Saiful. Akan tetapi Saiful nanti harus menggantinya di waktu yang akan datang kepada saya dengan jumlah yang sama. Jadi min ghairi ziyadah, dengan jumlah yang sama. Tadi saya memberikan pinjaman 100.000, maka Saiful nanti besok atau lusa atau kapan ketika dia mampu membayarkan, dia akan membayarkan lagi, menggantinya lagi kepada saya dengan jumlah yang sama 100.000 rupiah tanpa ada tambahan sama sekali. Karena kalau ada tambahan di sana maka bisa terhitung bagian dari riba. Jelas ya? Itu pengertian hutang piutang. Nah, kemudian di sini dijelaskan fadluhu, ya, keutamaan akad hutang piutang. Ini bisa kita masukkan ke dalam hikmah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an muslim kurbatan, ya, min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesusahan pada hari kiamat. Ya, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesusahan, mu'sir, Allah akan memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menolong hambanya selama hamba tadi menolong saudaranya. Jadi timbal balik janji Allah sama kita kalau kita memudahkan urusan orang, seperti memberikan pinjaman, kemudian tidak memberatkan dia, tidak memberikan persyaratan harus ada ziyadah, ya, terus kita tidak menagihnya karena kita tahu dia orang yang jujur misalnya, ya, atau bahkan kita ikhlaskan hutang kita kepada dia kalau memang kita lihat dia orang yang benar-benar membutuhkan, ya, atau bahkan kita tangguhkan misalnya selama dia belum bisa bayar ya nggak masalah, nggak usah bayar dan seterusnya. Maka ini bentuk tolong menolong kita kepada orang yang membutuhkan, maka Allah berjanji akan menolong kita. Nah, itu hukum timbal baliknya dari hadis Nabi SAW. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim yaqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan. Ini salah satu keutamaan akad hutang piutang. Barang siapa ma min muslim, seorang muslim yang meminjamkan memberikan akad hutang piutang kepada muslim yang lain sebanyak 2 kali, kecuali salah satunya menjadi sedekah. Ya, jadi kalau kita pinjemin uang kepada orang sebanyak 2 kali, maka salah satu akad tersebut terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengetahui apa semangat dalam akad hutang piutang. Ya, apa keutamaan, hikmah dari disyariatkannya akad hutang piutang, yaitu ta'awun 'alal birri wat taqwa, membantu dalam rangka kebaikan dan ketakwaan, atau ta'awun membantu orang yang kesusahan. Ini semangatnya. Sehingga kalau ada orang yang memanfaatkan akad hutang piutang ini untuk mencari keuntungan, maka tentu semangat hutang akad ini akan hilang. Semangat disyariatkannya akad ini akan hilang. Jadi nggak boleh
orang yang memberikan hutang kepada orang lain itu mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari akad hutang piutang. Justru akan semakin menyusahkan si yang berhutang. Taib, dan ini dilarang dalam syariat. At-tashdidu fihi. Ya, at-tashdidu fihi. Ini apa istilahnya, ancaman bagi orang yang gemar berhutang. Ya, memang hutang piutang itu disyariatkan, tapi ada ancaman keras bagi orang yang gemar berhutang tanpa memperdulikan akibat. Ya, jadi kita ini kalau bisa jangan sampai berhutang kecuali kalau memang sangat-sangat membutuhkan dan harus kita punya niat untuk mengganti. Lihat, an Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban maulanya Rasulullah, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, man faraqar ruhul jasad, barang siapa yang meninggal dunia ruhnya berpisah dari jasad, wa huwa bara'a wa huwa bari'un atau bara'a min thalathin dakhala al-jannah, jika dia terbebas dari 3 hal maka masuk surga. Yang pertama, minal kibri wal ghulul, dia tidak ada kesombongan. Ya, apa itu sombong? Batarul haq wal ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian wal ghulul, ya, tidak melakukan ghulul, yaitu khianat atau korupsi. Wadain, dan juga dia tidak punya hutang piutang. Berarti jika seseorang meninggal dunia dan dia terbebas dari 3 perkara ini, maka dia ada jaminan untuk masuk surga. Nah, ini kita garis bawahi, dain, hutang. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yaqdi anhu. Ya. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan mu'allaq, ya, tergantung dengan hutangnya sampai dia melunasinya. Ya, maksudnya apa? Urusan orang tersebut terhenti, tidak bisa diapa-apakan, sehingga tidak bisa dihukumi sebagai orang selamat atau binasa sampai hutangnya lunas. Ya, ini kan bahaya ya. Jadi dia belum bisa diberikan ganjaran atau diberikan putusan, ya, dari Allah sampai hutangnya itu lunas. Ya, sampai hutangnya lunas. Dan nanti ketika pada hari kiamat, yaumul mizan, perhitungan amal, dia hutangnya belum lunas, maka nanti di akhirat dia harus membayar hutang dengan pahalanya. Karena saat itu sudah tidak ada lagi uang, kan? Dari Ibnu Umar qala Rasulullah, man mata alaihi dinar au dirham qudiya min hasanatihi laisa thamma dinaru wa dirham. Ini tadi dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang, ya, dirham atau dinar, maka itu akan dipakai amal pahalanya untuk membayarnya. Qudiya min hasanatihi. Jadi pahalanya dipakai untuk bayar hutang, yang mana pada saat itu, pada saat perhitungan amal di hadapan Allah, sudah tidak ada lagi yang namanya uang, dinar atau dirham. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qama fihim, berdiri di antara mereka. Fadzakara lahum annal jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Maka Rasul menyebutkan kepada mereka bahwasanya jihad fi sabilillah dan beriman sama Allah adalah sebaik-baik amalan. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah, maka berdiri seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffar anni khataya. Ya Rasulullah, jika aku terbunuh di medan perang di jalan Allah, apakah hal tersebut akan menghapuskan dosa-dosaku? Faqala Rasulullah, na'am, iya. Jika engkau terbunuh di medan jihad, tentu dengan keikhlasan, ya, dia berjihad dengan ikhlas, i'la kalimatillah, meninggal di medan perang, meninggal syahid misalnya, apakah dosa-dosaku akan dihapuskan? Kata Nabi, iya. In qutilta, ya, in qutilta fi sabilillah
wa anta sabirun muhtasab, jika engkau terbunuh di jalan Allah di medan jihad dan engkau sabar dan mengharapkan pahala. Ya, muqabbalun ghairu mudabbar, engkau tidak kabur dari medan perang. Artinya berjihad dengan syarat lillahi ta'ala dan juga sabar. Tsumma qala Rasulullah kaifa qulta, bagaimana pendapatmu? Ara'aita in qatalta, qala ara'aita in qatalta in qutiltu fi sabilillah atukaffar anni khataaya, faqala Rasulullah na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasabun muqabbalun ghairu mudabbar illa ad-dain fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Jadi kalau seseorang mati syahid, maka semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Masya Allah, ini salah satu keutamaan orang yang meninggal di medan perang, mati syahid. Ya, orang yang meninggal di medan perang. Ya, jadi syahid yang dimaksudkan di sini adalah meninggal di medan perang. Ya, bukan syahid yang lain, seperti meninggal dalam keadaan terbunuh, tenggelam, atau dalam mempertahankan harta dan seterusnya. Memang seperti itu dapat pahala seperti pahala orang syahid. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah meninggal saat berperang fi sabilillah. Karena inilah syahid yang paling tinggi. Jaid. Nah, maka dosa-dosanya akan dihapuskan kecuali hutang. Karena hutang ini tidaklah bisa dihapuskan kecuali dengan cara dibayar, karena dia terkait dengan hak orang lain. Bahkan ada hadis Nabi yang lain yang cukup membuat kita berhati-hati sekali dalam masalah hutang. Nabi SAW pernah disodorkan mayat, ya, disodorkan sosok mayat, satu jasad. Ditanya sebelum menyolatkannya, ya, Nabi bersabda, alaihi dain, apakah dia punya hutang? Qalu na'am ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Qala sallu ala sahibikum. Maka Nabi pun menyuruh sahabat untuk mensolatkan si mayat, dan Nabi nggak mau menyolati sampai hutang si mayat ini dibayarkan. Ya, jadi Rasul SAW itu Nabi kita yang mulia. Kita tahu betapa lembutnya hati beliau, baiknya beliau kepada sahabat, baiknya beliau, sayangnya beliau kepada umat. Tapi ketika ada jasad atau mayat, ketika akan disolatkan, Nabi bertanya dulu, dia punya hutang apa enggak? Kalau dia punya hutang, meskipun dia meninggal dalam keadaan syahid, tapi masih punya hutang, Nabi nggak mau nyolatin. Ini bahayanya kita bermudah-mudahan dalam hutang piutang. Maka jangan sampai kita berhutang kecuali memang saat-saat kita butuhkan banget. Dan tentunya kita berniat akan membayarkannya suatu saat. Ya, akan membayarkannya suatu saat. Karena nanti kalau hutang dibawa mati, maka perkaranya akan panjang dan bisa diambil pahala kita untuk membayarkannya. Baik, maka bisa-bisa kita bangkrut di akhirat nanti. Baik. Nah, sebelumnya kita akan membahas hukum. Sebelum kita masuk ke sini, kita membahas hukum hutang piutang. Hukum hutang piutang secara hukum asal dia adalah disunahkan. Dia perkara yang dibolehkan, jaizun masyru', ya, diperbolehkan. Tapi ada rincian di sini, ya, ada rincian di sini, yaitu bagi orang yang memberikan piutang itu mandub sunnah. Kita orang kaya, ya, misalnya itu bahkan disunahkan bagi dia memberikan pinjaman. Jadi kalau ada orang lain minjem ke dia, ada orang kurang mampu minjem ke orang kaya, nah orang kaya tadi itu mandub, sunnah bagi dia meminjamkan pinjaman, dapat pahala dia. Ya, karena kan namanya sunnah itu apa? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarik. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak mengapa, tapi itu berpahala. Kalau dia tadi niat memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan untuk membantu, dapat pahala. Ya, bahkan nanti terhitung sedekah kan gitu. Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dari sisi orang yang meminjam? Ya, si fakir tadi minjem uang, itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya boleh, jaiz, mubah.
Bagaimana hukum orang yang mau berhutang? Itu mubah. Tapi kalau orang yang memberikan itu mandub, sunnah. Ya, itu sunnah. Nah, kemudian ada lagi utang piutang yang hukumnya macam-macam. Contohnya satu haram. Ya, tadi kan mandub. Ya, pertama yang lain adalah haram. Kalau orang kaya tadi misalnya dia tahu kalau dia minjamkan hutang ini, maka uang tadi akan dipakai oleh yang berhutang untuk hal-hal yang diharamkan. Seperti uang yang dia pakai tadi, yang dia pinjam tadi dipakai untuk minum khamar. Kita tahu kalau uang kita bakal dipakai untuk minum khamar atau bakal dipakai beli rokok, maka atas dasar hukum rokok itu haram, maka kita minjemin uang ke orang lain dan kita tahu uang itu akan dipakai untuk membeli sesuatu yang haram, maka nggak boleh. Haram bagi kita untuk meminjamkan uang tersebut, karena jatuhnya nanti apa? Membantu dia dalam melakukan hal yang haram. Taib, ya. Atau dipakai buat berjudi misalnya. Pinjam uang dong, ngapain? Gua mau main judi. Kita tahu dia bakal main judi dengan uang yang kita pinjamin, maka haram bagi kita untuk meminjamkan uang kepadanya. 2, makruh. Ya. Makruh bagi si pemberi pinjaman untuk meminjamkan uang kepada orang yang berhutang kalau kita tahu uang yang akan dia pakai tadi itu digunakan bukan untuk kemaslahatan yang baik. Ya, seperti dipakai untuk foya-foya, untuk belanja hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk mubazir lah. Jadi nggak sampai ke derajat yang haram, tapi dipakai untuk menggunakan uang tadi untuk foya-foya, bukan untuk hal yang dibutuhkan. Ya, shopping yang nggak perlu misalnya, atau buat main PS misalnya, buat rental PS dan seterusnya. Ini kan tidak penting-penting banget. Ngutang kok cuman buat main PS, kan itu nggak penting-penting banget. Atau yang lain untuk main game segala macam. Ini hal-hal yang tidak ada maslahatnya, maka bagi yang meminjamkan itu makruh hukumnya memberikan pinjaman kepada orang yang melakukan demikian. Baik. Kemudian yang ketiga wajib. Nah, ini wajib. Hukumnya wajib, bukan mandub lagi, wajib. Hukumnya wajib bagi si pemberi hutang untuk meminjamkan kepada yang membutuhkan. Saat kapan? Saat kita tahu kalau memang orang tadi membutuhkan uang dan dia nggak punya cara lain untuk dapat uang kecuali minjam sama kita. Kan seperti itu banyak sekarang. Ya, ada orang ibu-ibu rumah tangga datang ke warung, Bu, ngutang beli beras. Kita sebagai pemilik warung tahu kalau ibu ini memang lagi kesusahan. Saat itu kita hukumnya wajib meminjamkan dia beras. Ya. Utang beras wajib kita berikan. Karena tujuannya kita membantu orang gitu. Ya. Jadi kita harus tahu kondisi orang tersebut. Ya, karena bisa jadi kita wajib memberikan. Jangan sampai kita bahkan pelit. Karena kita tahu orang ini kelaparan, butuh makan, butuh uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka saat itu kita wajib meminjamkan uang demi terpenuhinya kebutuhan, dan dia nggak punya jalan lain selain minjem, berikan. Ya, kita pinjamkan uang tersebut, dan jangan kita tagih-tagih mulu karena kita tahu orang ini kesusahan. Inilah bentuk kasih sayang Islam. Ya, orang kaya, orang mampu membantu orang yang tidak mampu, kan begitu. Nah, maka inilah semangat dengan begitu semangat dalam akad hutang piutang ini tercapai, yaitu membantu orang yang membutuhkan. Tidak masalah siapapun yang minjem, bahkan orang kafir kalau minjem ke kita dan kita tahu dia orang yang miskin butuh uang, pinjamkan. Ya, pinjamkan. Masya Allah. Baik. Nah, itu jenis-jenis hukum akad hutang piutang. Bisa dia menjadi mandub, yaitu
orang yang meminjamkan, bisa hukumnya menjadi mandub, itu hukum asalnya. Bisa dia menjadi haram, bisa dia menjadi makruh, bisa dia menjadi wajib, ya, bisa dia menjadi wajib. Sedangkan orang yang mau berhutang itu hukumnya mubah, boleh dia ngutang, boleh dia nggak ngutang, boleh. Jayid. Nah, kemudian man akhadha amwalan nas yuridu ada'uha wa itlafu. Barang siapa yang ingin mengambil harta orang, memiliki harta orang, tetapi dia ingin melunasinya atau ingin menghancurkannya. Ini peringatan atau nasihat bagi orang yang mau berhutang, mau minjem uang misalnya. Maka ada dua. Ada orang yang berhutang, dia memang butuh dan niat untuk mengembalikan. Sebaliknya ada orang yang bermudah-mudahan dalam berhutang, dia ngutang tok beraninya tapi nggak mau bayarin. Banyak kayak gini kan, ketika minjem melas-melas, tapi ketika ditagih nggak mau. Jadi memang dia sengaja ngutang doang, nggak ada niat untuk mengembalikan. Bahkan meskipun punya duit, dia nggak bayar hutangnya dulu. Nah, ini ancamannya ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Barang siapa yang meminjam, di sini maksudnya akhadha amwalan artinya berhutang, memiliki harta orang dengan cara akad utang piutang, dan dia berniat untuk membayarkannya, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk membayar hutang. Ini dimudahkan oleh Allah. Sebaliknya, waman akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Sebaliknya kalau orang yang minjem uang ngutang tapi nggak ada niat untuk mengembalikan, maka Allah akan buat dia kesusahan untuk membayar. Wa an Syu'aib bin Amr qala haddatsana Suhaibul Khair an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujma'un an la yuwaffihi iyyahu laqallahu sariqan. Nah, ini barang siapa yang berhutang dan dia sudah ada niat untuk tidak membayarkannya, maka nanti ketika dia meninggal berjumpa dengan Allah sebagai status pencuri. Hati-hati ya, orang yang punya hutang, yang memang punya hutang, jika sudah punya uang untuk melunasi, membayarkan, maka lunasi. Bayarkan hutang tadi, jangan sampai kita termasuk orang yang zalim. Apa itu orang yang zalim dalam masalah hutang piutang? Dia sudah punya duit tetapi menunda-nunda untuk membayar. Itu namanya matlul ghaniyyi zulmun. Ya, menunda-nunda pembayaran hutang padahal sudah ada duit, maka dia dikatakan sebagai orang yang zalim, bahkan nanti bertemu dengan Allah sebagai menyandang status pencuri wal iyadu billah. Kemudian rukun, kita bahas dulu rukun. Rukun jual beli ada 4. Ya, saya tuliskan di sini rukun jual beli ada 4. 1, ada yang namanya al-muqrid. 2, ada yang namanya al-muqtarid. Yang ketiga ada namanya al-mal al-muqtarad. Dan yang keempat ada namanya as-sighah. Ini rukun akad hutang piutang. Pertama ada muqrid, orang yang memberikan hutang, artinya yang punya piutang. Yang kedua ada namanya muqtarid. Muqtarid itu orang yang berhutang. Yang ketiga al-malul muqtarad, harta yang dijadikan akad hutang piutang, duit misalnya. Kayak tadi contohnya, saya dengan Saiful
Saiful minjem uang ke saya, maka saya mukrid. Saiful muqtarid, dia minjem uang 100.000 rupiah, saya berikan uang. Nah, uang 100.000 itu adalah al-mal muqtarad, harta yang dijadikan objek utang piutang. Kemudian sighah ijab qabul. Ya, ada sighah yang namanya ijab qabul. Itu rukun, ya, rukun akad jual beli. Syarat mukrid dan muqtarid. Syarat mukrid muqtarid itu sama, yaitu baligh, aqil, rasyid, dan jaizut tasarruf. Dia mukallaf, baligh, berakal, rasyid, tidak safih, tidak idiot, ya. Rasyid, ya, artinya rasyid itu dia bisa melakukan transaksi, ngerti transaksi. Kemudian yang keempat, jaiz at-tasarruf, orang yang memang boleh untuk melakukan transaksi. Jadi kalau ada anak kecil atau orang gila, itu orang yang tidak sah akad transaksinya, karena tidak memenuhi syarat apa tadi? Tidak memenuhi syarat ahliyatu at-tabarru'. Ahliyatu at-tabarru'. Jelas ya? Nah, kemudian al-mal al-muqtarid, syaratnya apa? Al-mal muqtarid syaratnya dia harus jelas berapa jumlahnya, jenisnya apa. Ya. Kalau dia uang, maka jelas jumlahnya berapa? 100.000, 100.000. Ya, kemudian jenisnya uang. Bisa nggak hutang dengan yang lain, barang yang lain? Boleh. Hutang piutang itu bisa dengan berbagai macam, tidak mesti uang. Yang penting dia barang yang mempunyai nilai, barang yang mempunyai nilai. Hutang beras, hutang kambing misalnya. Saya hutang kambing, ya. Kemudian apa lagi? Ya, tapi yang biasa terjadi kan hutang apa? Hutang beras atau hutang makanan dan hutang uang, kan gitu. Boleh. Dan harus dijelaskan kalau misalnya dia hutang makanan, hutang beras, harus tahu berapa kilo dia hutang. Kemudian jenis berasnya beras apa? Ya, jenisnya apa? Ini jenisnya beras. Ya, jadi kalau dia hutang berasnya beras Jawa, maka dia harus mengembalikan beras juga. Boleh nggak dengan beras model lain? Boleh, nggak apa-apa, selama jenisnya sama-sama beras. Baik. Kalau nggak bisa balikin beras, maka bisa dibalikin dengan uang, dengan qimah, nilai beras itu berapa. Dia tadi ngutang beras 5 kilo, nah, diuangkan 5 kilo itu misalnya 60.000, maka boleh diuangkan menjadi 60.000. Nah, itu syarat harta yang dijadikan akad. Kemudian yang keempat, sighah, ada ijab dan qabul. Boleh dengan biasa, ya, saya berikan pinjaman, saya terima, itu boleh. Atau boleh dengan fi'il. Jadi saya minjem uang dong, ya udah nih saya kasih. Yang si Saiful langsung ngambil gitu aja, nggak bilang qabil tuh, nggak gitu, langsung dia ambil. Itu tetap terhitung sebagai akad, terhitung sebagai sighah, ya, sebagai sighah ijab qabul dalam akad jual beli. Jelas ya sampai sini, ya. Al-amr bi ada'id dain. Perintah untuk membayarkan hutang. Firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Ini Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada yang punya. Kepada yang mempunyai amanah tersebut. Nah, hutang piutang berarti kan amanah, kita minjem uang ke orang, maka amanah kita untuk mengembalikan barang tadi sesuai perjanjian. Husnul qada, sebaik-baik pelunasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana li rajulin 'ala nabiyyi sinnun minal ibil. Ya. Ada seseorang yang dia datang ke Nabi, dan Nabi punya hutang sama dia. Nabi pernah hutang onta. Nabi pernah berhutang 1 ekor unta kepada si laki-laki ini. Faja'ahu yataqadahu.
Maka si laki-laki ini datang ke Nabi untuk menagih hutang tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "A'tuhu." Berikan dia. Mana unta? Berikan dia unta. Karena dulu saya pernah hutang unta sama dia. Fatalabu sinnahu falam yajidu illa sinnan fauqaha. Ternyata dicari sama sahabat ini, ya, dari Abu Hurairah cerita di sini ya. Abu Hurairah mencari unta yang sejenis yang mana pernah Nabi pinjam. Jadi misalnya Nabi dulu pernah berhutang unta sama si laki-laki ini. Untanya ini usia 4 tahun misalnya. Usianya 4 tahun. Ternyata pas ketika ditagih, Nabi Muhammad misalnya pas ditagih, Nabi menyuruh si Abu Hurairah untuk mencari unta yang usianya sama dengan yang dulu pernah Nabi pinjam. Maka dilihat sama si Arabi, sama si Abu Hurairah, "Ya Rasul, nggak ada unta yang seusia dengan yang pernah dulu engkau hutang, yang 4 tahun. Adanya 5 tahun. Jadi lebih tinggi usianya." Maka Nabi bersabda, "Yaudah, berikan itu, nggak apa-apa." Ya, jadi unta yang Nabi berikan atas pembayaran hutang beliau kepada laki-laki ini, statusnya untanya ini kualitasnya lebih baik daripada yang dulu pernah Nabi pinjam. Maka Nabi bersabda, "Aufaitani aufallahu bika." Engkau melunaskan hutang kepadaku, semoga Allah memudahkanlah intinya. Qala Nabi, "Inna khiyarakum ahsanakum qadaan." Sungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam masalah melunasi hutang. Baik ya, jadi gitu. Ya. Di sini kan hanya beda kualitas ya. Nabi tidak memberikan tambahan ya, dari dulu Nabi ngutang 1 unta, Nabi bayarkan juga dengan 1 unta. Cuman kualitas unta yang diberikan sama Nabi untuk pelunasan hutang lebih baik daripada unta yang dulu pernah Nabi pinjam ke orang tadi. Dan di sana tidak ada tambahan. Terus bagaimana kalau ngasih hadiah? Kan tadi dijelaskan bahwasannya tidak boleh ada tambahan. Ya, tadi kan di sini min ghairi ziyadatin, itu pengertian dari akad utang piutang. Nah, kalau misalnya saya minjem uang, si Saiful tadi minjem uang 100.000. Kemudian pas waktu mengembalikan, dia memberikan saya uang 100.000 plus memberikan saya uang 50.000 sebagai rasa terima kasih. Apa hukumnya seperti ini? Apa hukumnya? Maka dirinci. Kalau sejak awal saya tidak memberikan syarat, saya tidak mengatakan kepada Saiful, saya pinjemin uang 100.000 ke kamu dengan syarat besok kamu balikin 150. Sejak awal akad saya tidak memberikan syarat sama dia. Artinya yang harus dia balikan adalah 100.000 juga. Tapi dia membawa uang tadi sekaligus ada tambahan 50.000. Nah, tambahan ini itu terhitung sebagai hadiah dari Saiful ke saya. Maka hukumnya boleh saya terima, boleh. Hukumnya boleh. Syaratnya tadi setelah pelunasan. Ya, setelah apa? Pelunasan. Nah, bagaimana kalau dia memberikan hadiah sebelum pelunasan? Ya, sebelum pelunasan. Maka di sini ada rincian. Kalau memang sebelum dia minjem uang ke saya dengan Saiful ini sudah ada
kebiasaan saling memberikan hadiah satu sama lain. Ya, sebelum akad utang piutang ini terjadi, saya dengan Saiful itu sudah terbiasa saling tukar-tukaran hadiah, saling memberikan hadiah satu sama lain. Sudah terbiasa. Maka pada saat itu ketika waktu dia belum melunasi utang saya, dia memberikan hadiah ke saya, boleh nggak saya terima? Maka saya hukumnya sih boleh. Meskipun yang afdol jangan terima. Meskipun yang afdol jangan diterima. Tapi ya secara hukum fikih boleh ya boleh. Syaratnya tadi sudah ada kebiasaan saling memberikan hadiah antara saya dengan si Saiful, ya, antara saya dengan Saiful sebelum akad hutang piutang terjadi. Tapi kalau tidak ada hal tersebut, jadi Saiful itu tiba-tiba ngasih hadiah ke saya gara-gara dia punya hutang sama saya. Nah, seperti ini nggak boleh, ya, haram untuk menerimanya. Tapi kalau tadi setelah pelunasan, maka hukumnya halal, boleh bagi saya menerimanya secara mutlak. Ya, boleh, selama tadi saya tidak memberikan syarat sejak awal penambahan terhadap hutang tersebut. Jelas ya, habis ini itu penjelasannya. Nah, kita lanjut ke husnul mutalabah, yaitu bagaimana cara menagih. Mutalabah itu nagih. Jadi kita orang yang mempunyai piutang itu berhak untuk menagih kapanpun, baik itu kita kasih waktu atau tidak. Ya. Tapi yang afdal kita tidaklah menagih kecuali kalau kita tahu dia telah punya punya uang. Selama kita tahu memang dia nggak mampu, belum punya uang untuk membayarkan, maka sebaiknya hutangnya kita tunda, nggak masalah. Ya, tapi dengan syarat tidak menambahkan biaya tambahan karena kita memberikan tangguh waktu. Ini riba jadinya. Riba apa jadinya? Riba an-nasi'ah. Ya, riba an-nasi'ah. Nah, man talaba haqqan falyatlabuhu fi afaf wafin ghairu wafin. Jadi barang siapa yang ingin menagih hutang kepada orang yang punya utang sama kita, maka kita hendaklah memintanya dengan baik. Ya, minta dengan baik. Ya. Karena masalah hutang piutang ini sensitif ya. Karena banyak terjadi kasus pembunuhan gara-gara akad hutang piutang. Ditagih malah yang berhutang malah lebih sadis daripada yang memberikan hutang. Jadi sebaiknya kita kalau ingin memberikan hutang kepada orang, kita lihat orangnya. Ini orang jujur, ini orang ada nggak niat untuk membayarkan. Ya, meskipun kita tahu itu sahabat kita misalnya, tapi sahabat kita ini terkenal orang yang susah ditagih untuk bayar hutang, maka hukumnya kita memberikan hutang sama dia adalah makruh. Makruh. Ya. Tapi kalau dia butuh misalnya, dia orangnya butuh banget, tapi kita tahu nih orang susah untuk dinagih hutang, nggak mau bayar hutang, maka kalau gitu kita ya kita pinjamkan saja, karena kita tahu kalau dia orang yang membutuhkan. Ya, tapi di sisi lain orang ini, teman kita ini orang yang susah untuk ditagih. Dia kadang punya duit, tapi ketika ditagih bilang nggak punya duit. Nah, orang kayak gini kan kebangetan ya. Maka tetap kita menagih hutang ke dia dengan baik, dengan lembut. Kalau nggak mau bayar juga sudah biarin aja. Kita tagih di akhirat nanti. Nah gitu. Kita tagih di akhirat dengan meminta pahala dia untuk kita. Kan lumayan. Ya, kan lumayan ya. Jadi di akhirat kita minta pahala dia sama Allah. Karena saat itu sudah tidak ada lagi uang untuk membayarkan hutang. Inzarul mu'sir. Nah, memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan. Ya, tadi kita tahu kalau dia orang yang butuh, sudah jatuh tempo misalnya. Kita mau nagih hutang tapi dia orangnya lagi nggak punya duit, memang asli nggak punya duit gitu. Maka saat itu kita berikan tangguh. Ya udah nanti aja, nggak apa-apa.
Dalilnya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah. Matlul ghani dzulmun. Menunda-nunda, yaitu orang yang punya duit tapi dia menunda-nunda membayar hutang, itu namanya zalim. Matlul ghani dzulmun. Jadi dia punya hutang, kemudian saat punya duit untuk membayarkan, seharusnya dia bayarkan uang tadi, hutang tadi dengan uang yang dia punya lebih dahulu, sebelum dia jajan beli sesuatu yang lain. Selama dia punya uang untuk bayar hutang, maka uang tadi dipakai untuk bayar hutang. Tapi kalau tidak, malah dia pakai untuk beli kebutuhan yang lain, dia pakai untuk beli sesuatu yang lain yang bahkan itu tidak urgent sekali, ya, maka saat itu dia dikatakan sebagai orang yang zalim. Bahkan nanti ketika dia mati dalam membawa hutang, yang dia itu suka menunda-nunda bayar hutang, nggak ada niat untuk bayar hutang bahkan, maka dia bertemu dengan Allah dalam statusnya sebagai pencuri, sebagaimana hadis yang tadi sudah kita baca. Habsul qadir 'alal ada idza imtana'at. An Amr bin Asy-Syarid an Abi qala qala Rasulullah layyul wajid yuhillu 'arduhu wa 'uqubatuhu. Layyul wajid artinya apa? Layyul wajid ini orang yang punya uang untuk bayar hutang tetapi sengaja menunda, ya hampir sama kayak tadi, maka boleh dia dipenjara. Nah, habsul qadir 'alal ada, memenjara orang yang mampu bayar hutang tapi nggak mau bayar hutang. Maka dalam Islam, si piutang yang punya piutang datang ke hakim mengadukan permasalahannya, maka hakim boleh, jika terbukti kalau si fulan ini termasuk orang yang sengaja menunda-nunda pembayaran hutang, maka dipenjara. Boleh dipenjara sampai kapan? Sampai dia mau melunasi hutang. Jahit. Kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Ini tadi ya. Hadisnya an Abi Burdah qala qadimtul Madinah falaqaitu Abdullah bin Salam faqala intalik ma'i ilal manzil fa asqika fi qadhi syurbin fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tusalli fi masjid shalla fihi fantalaqtu ma'ahu fasaqani sawiqan wa at'amani tamran wa sallaitu fi masjidihi faqala li innaka fi ardir riba fiha fashun wa inna min abwabir riba an ahadakum yaqridul qarda ila ajalin fa idza balagha atahu bihi wa bisallatin fiha hadiyatun fattaqitil kasillah wa ma fiha. Aku datang ke Madinah, kata si Abu Burdah, maka aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam, maka dia berkata, ayo pergi sama aku ke rumahku, maka fa'asqika fi qadhin, maka aku akan memberikan engkau minum dari bejana yang mana bejana itu pernah dipakai Nabi minum. Wa tusalli fi masjidin, aku salat bersama beliau di masjid, ya, fantalaqtu ma'ahu, dan aku pergi bersama dia. Habis salat pergi. Fasaqani sawiqan, dia memberikan aku minum sawiq. Ya, sawiq ini saya kurang paham, sejenis minuman ya. Dan memberikan aku makanan kurma. Lalu aku sholat di masjidnya, maka dia berkata kepadaku, wahai Abu Burdah, sesungguhnya engkau berada di negeri yang ada riba. Ardi fiha riba fashun, yang negeri yang mana riba itu menyebar. Yang mana riba itu menyebar, dan sesungguhnya di antara pintu-pintu riba, seseorang berhutang, in ahadakum yaqdul qard, seseorang berhutang sampai ke waktu tertentu, fa idza balagha, setelah setelah sampai waktu pembayaran hutang, dia datang kepada orang yang berhutang dengan satu keranjang, ya, satu keranjang hadiah, maka bertakwalah dari keranjang tersebut dan apa yang ada padanya. Ini kalau kata Syekh
Al-Badawi nggak boleh. Jadi kan tapi sudah saya jelaskan tadi ya. Sudah saya jelaskan rincian hadiah yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Nah, tadi sudah saya jelaskan rinciannya. Kalau itu sesudah pembayaran, selama tidak disyaratkan padanya sesuatu sejak awal akad, maka boleh. Tapi kalau sebelum pelunasan, qoblal wafa, itu ada rincian. Apakah selama sebelum akad itu mereka pernah melakukan tukar-tukar hadiah atau tidak? Nah, itu tadi rinciannya sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Baik, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas ar-rahn, yaitu akad gadai. Akad gadai. Baik, para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, silakan bertanya kepada Ustadz lewat WA. Jika ada waktu dan Ustadz mampu menjawab, akan Ustadz jawab insyaallah. Taib, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.